Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Samsul Bahri dan rekan saya Al Syafira ingin mempresentasikan proyek akhir kami yaitu Prisco, Prediksi Stok Kuliner Online yang akan dijelaskan latar belakang oleh Al Syafira. Untuk latar belakang, dalam usaha kuliner, pengelolaan bahan baku sangat penting agar operasional harian berjalan dengan lancar. Jika terjadinya stok berlebih, bahan dapat rusak dan menimbulkan kerugian. Sebaliknya, jika stok kurang, pelayanan dapat terganggu dan pelanggan merasa kecewa. Untuk mengatasi masalah ini, Prisco atau prediksi stok kuliner online hadir sebagai solusi. Prisco membantu memprediksi kebutuhan bahan baku agar pembelian bahan baku lebih tepat, penyimpanan lebih efisien, dan usaha lebih menguntungkan. Di sini lalu ada tujuannya. Tujuan dari Prisco ini memiliki tujuan aplikasi web untuk toko kuliner dalam memprediksi bahan baku. Ruang lingkupnya, sistem yang berfokus pada pemantauan prediksi dan analisis stok bahan baku. Untuk deskripsi produknya, Prisco ini memiliki pengertian, Prisco adalah platform digital berbasis software as Service atau SaaS yang menyediakan layanan prediksi stok kuliner secara otomatis. Dengan memanfaatkan data histori penjualan, platform ini mampu memberikan rekomendasi stok ideal yang akurat. Keuntungan yang diharapkan yang pertama, mengurangi pemborosan bahan baku hingga 30%. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional dapur. Dan terakhir, akurasi prediksi stok minimal 85%. Untuk sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan proyek ini, yang pertama itu adanya tim pengembang untuk bagian front end dan back end developer, lalu tim machine learning atau data scientist, terus tim QA, lalu project manager, dan terakhir mitra pos untuk integrasi. Untuk anggaran dalam melakukan proyek ini, anggaran yang diperlukan untuk pengembangan platform sebesar 100 juta dan infrastruktur dan server sebesar 10 juta, pemasaran awal sebesar 15 juta, dan cadangan kontingensi itu sebesar 10 juta dan total keseluruhannya itu sekitar 135 juta. Untuk timeline proyeknya yang pada bulan pertama yaitu analisis kebutuhan dan desain UI UX. Pertama ini di bulan ini pengembangannya yang pertama kick off meeting, identifikasi kebutuhan pengguna dan bisnis. Lalu kedua, penyusunan dokumentasi kebutuhan sistem SRS, riset referensi sistem sejenis. Ketiga, desain alur sistem atau flowchart dan wireframe awal. Dan keempat, finalisasi UI UX, mockup, dan prototype validasi desain. Lalu bulan keduanya untuk pengembangan back end dan front end-nya, di sini pertama kita men-setup proyek konfigurasi server dan database, lalu pengembangan modul user login dan hak akses, lalu pengembangan front end pada dashboard awal seperti tampilan stok dan menu navigasi, dan keempat, integrasi front end back end awal, testing fungsi dasar. Lalu bulan ketiganya yaitu pengembangan modul prediksi dan fitur lanjutan. Di sini pertama yaitu men-setup proyek konfigurasi server dan database. Lalu kedua, pengembangan modul user login dan hak akses. Dan ketiga, pengembangan front end dashboard awal untuk tampilan stok dan menu navigasi. Dan keempat, integrasi front end back end awal, testing fungsi dasar. Dan bulan keempatnya yaitu integrasi uji coba dan peluncuran.
Yang di sini pertama integrasi seluruh modul dalam user stock, prediksi dan laporan. Dan kedua uji coba internal book fixing, optimalisasi sistem. Lalu ketiga uji coba pengguna seperti user acceptance test atau UX, lalu feedback evaluasi, dan terakhir finalisasi sistem dalam peluncuran versi versi beta dan dokumentasi akhir. Lalu untuk metode pembayaran proyek ini ada 3 metode. Pertama 30% saat penandatanganan kontrak, kedua 40% setelah penyelesaian fase pengembangan dan UX, dan terakhir 30% sisanya setelah peluncuran platform tersebut. Di sini ada use case diagramnya. Untuk use case diagramnya, di sini ada menu prediksi dan perencanaan. Di menu prediksi dan perencanaan ini terdapat terdapat menu submenu, yaitu menu impor, pengaturan prediksi dan faktor koreksi, dan terakhir laporan prediksi. Di dalam import data ini admin dapat mengupload dan menghapus. Lalu pengaturan prediksi admin dapat mengubah. Di menu faktor koreksi ini admin dapat melihat, dan di menu laporan prediksi admin dapat melihat dan mengunduh laporan. Selanjutnya di sini ada menu pemantauan dan keputusan. Di dalamnya ada submenu pemantauan stok. Di sini admin hanya dapat mengubah data. Dan terakhir ada submenu, ada menu analisis dan optimalisasi. Di sini di dalamnya ada laporan penggunaan. Di sini admin dapat melihat dan mengunduh, lalu prediksi dan aktivasi. Di sini admin hanya dapat melihat data, dan di sini ada analisis biaya. Di sini admin dapat melihat dan mendownload laporan tersebut. Dan terakhir di sini ada pengaturan sistem, admin dapat mengubah data. Selanjutnya di sini ada activity diagram. Dalam activity diagram ini pada bagian login, pertama-tama user dapat mengakses website Prisco. Kemudian sistem akan menampilkan login page. Selanjutnya user menginput username dan password, lalu sistem akan memverifikasi data memverifikasi username dan password tersebut, lalu lanjut masuk ke dashboard. Lalu di sini ada pemantauan dan keputusan. Di sini user memilih menu pemantauan, kemudian sistem akan menampilkan status stok. Lalu user akan melihat bahan baku kritis dan notifikasi, lalu memilih untuk membuat pesanan, dan terakhir sistem akan mencetak pesanan. Di sini lalu ada menu prediksi dan perencanaan. Di sini user dapat memilih menu prediksi, kemudian sistem akan menampilkan halaman prediksi dan perencanaan. Selanjutnya user akan memilih pengaturan prediksi, lalu sistem akan menampilkan faktor koreksi yang berlaku, dan selanjutnya user akan melakukan import data dan sistem menghitung prediksi berdasarkan data, dan terakhir sistem akan menampilkan hasil prediksi. Lalu bagian analisis dan optimalisasi, di sini user akan membuka menu analisis dan optimalisasi, kemudian sistem akan menampilkan grafik penggunaan bahan baku. Selanjutnya user akan memilih periode dan jenis bahan baku, dan terakhir sistem akan menampilkan tabel detail penggunaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samsul Bahri. Baik, di sini saya akan menjelaskan IRD dari aplikasi Prisco. Di sini kita punya table stok yang memiliki bahan baku dan juga penggunaan bahan baku
menggunakan bahan baku. Lalu ada prediksi penggunaan, dia memprediksi bahan baku. Prediksi penggunaan juga dipengaruhi oleh faktor koreksi. Lalu bahan baku, lalu log impor itu mencatat perubahan di bahan baku. Log impor juga memiliki data impor dan juga dan juga notifikasi memberitahukan bahan baku apa aja yang kritis dan juga penggunaan bahan baku menggunakan bahan baku. Selanjutnya LRS dari aplikasi Prisco. Di sini ada stok memiliki ID stok, ID bahan baku, ada stok saat ini, stok minimum dan tanggal perubahan. Dia memiliki one to one dengan tabel bahan baku dan juga uh, prediksi penggunaan kepada bahan baku dia memiliki relasi many to one. Prediksi penggunaan terhadap faktor koreksi memiliki relasi many to one. Bahan baku terhadap penggunaan bahan baku dia memiliki relasi one to many. Bahan baku relasi kepada impor dia memiliki one to many. Lalu bahan baku relasi dengan notifikasi yaitu one to many. Setelah itu log impor relasi ke impor data yaitu many to one. Lalu di sini akan mendemokan mockup dari aplikasi Prisco. Oke, baik. Di sini mockup dari aplikasi Prisco Insight, yaitu pertama ada halaman login, menampilkan informasi untuk masuk dan juga berisikan email dan password. Setelah berhasil login, dia akan menampilkan dashboard dengan menu ada prediksi perencanaan, pemantauan keputusan, dan analisis dan optimalisasi. Di menu prediksi perencanaan, dia memiliki 4 submenu, ada import data, pertama, ada peraturan prediksi, faktor koreksi, dan laporan prediksi. Setelah kita punya data, kita import di sini, di import data. Lalu kita atur untuk prediksinya mau menggunakan apa. Di sini menggunakan rata-rata bergerak dengan data historisnya 3 bulan dengan rentan datanya harian. Lalu disimpan. Lalu di sini dapat kita lihat ada faktor koreksi apa aja yang mempengaruhi. Contohnya sebagai berikut, musiman, hari libur, promo, cuaca ekstrim. Dan kita juga dapat melihat laporan prediksi dari data yang sudah kita import. Berikut laporannya berisikan nama-nama bahan baku, unit satuannya apa, dan stok saat ini berapa, lalu data penjualan historisnya bagaimana, dan prediksi kebutuhannya berapa banyak sudah diberikan, dan rekomendasi untuk pembeliannya di sini. Berikut gambar dari grafik prediksi utamanya. Lalu setelah prediksi dan perencanaan, kita bisa dapat melakukan pemantauan dan keputusan. Di sini ada pemantauan stok. Dia akan menampilkan informasi item stok yang aman, item stok menipis, dan item stok menipis lainnya yang habis harus ini. Di sini item stok yang aman sudah diberikan dan juga dia akan menampilkan notifikasi juga stok-stok apa aja yang masuk, stok-stok apa aja yang kritis. Dan berikut grafiknya berdasarkan periodenya. Lalu ada di sini menu analisis dan pemantauan.
dilakukan analisis dan optimalisasi. Di sini ada periodenya kita bisa pilih berdasarkan apa, bulan, tahun, dan bahan bakunya. Dan di sini ada detailnya untuk penggunaannya, bahan bakunya apa aja. Lalu kita bisa bandingkan prediksi dengan aktualnya. Kita bisa melihat prediksi versus aktual. Lalu di sini kita juga punya menu untuk melihat analisis biayanya berdasarkan bulan. Berikut analisis biaya. Dia ada juga menampilkan informasi analisis tren biaya. Lalu ada peraturan sistem. Bagaimana kita atur sistemnya, menentukan untuk stok minimumnya di stok kita itu berapa, dan juga bisa mengaturkan algoritma dari prediksi berdasarkan moving average atau yang lainnya. Mungkin sekian dari mockup tampilan dari aplikasi Prisco ini. Terima kasih semuanya. Sekian dari presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.